Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mikdata Sarafispula dengan NIM S1S1 24041. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi mengenai pembangunan jaringan komputer. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari jaringan komputer. Nah, jaringan komputer adalah sebuah sistem yang menghubungkan antara dua atau lebih perangkat komputer menggunakan media kabel maupun nirkabel agar dapat saling bertukar data. Nah, sistem ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dan berbagi sumber daya seperti koneksi internet, printer, serta penyimpanan data secara bersamaan. Dengan adanya jaringan, akses informasi antar perangkat dapat dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan efisien tanpa terhalang jarak fisik. Yang berikutnya itu ada materi mengenai jenis-jenis topologi jaringan. Nah, jadi topologi jaringan adalah suatu teknik atau cara yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya hingga membentuk sebuah jaringan. Nah, topologi ini menentukan bagaimana struktur fisik maupun struktur logis diatur demikian rupa agar proses pertukaran informasi antar perangkat dapat berjalan dengan efektif dan teratur. Nah, kemudian di bawah ini ada beberapa jenis dari topologi jaringan. Yang pertama itu ada topologi bus. Nah, topologi bus ini adalah jenis jaringan yang menghubungkan semua perangkat menggunakan satu kabel tunggal sebagai jalur utama transmisi data. Nah, jika kabel utamanya ini dia mengalami kerusakan, maka seluruh komunikasi dalam jaringannya akan berhenti secara total. Kemudian yang berikutnya itu ada topologi ring. Nah, kalau topologi ring ini dia adalah urutan koneksi antar perangkat yang membentuk lingkaran tertutup seperti cincin, di mana datanya ini mengalir dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Untuk kekurangan dari topologi ring ini, dia sulit menambah perangkat baru karena dapat mengganggu koneksi yang sedang berjalan. Nah, yang berikutnya itu ada topologi star. Nah, topologi star adalah rancangan jaringan yang dimana setiap perangkat terhubung ke satu perangkat pusat seperti switch atau hub. Nah, keunggulannya adalah jika salah satu kabel perangkatnya rusak, maka perangkat lainnya tetap dapat berfungsi dengan normal. Kemudian ada topologi mesh, yang dimana topologi mesh ini dia adalah desain jaringan di mana setiap perangkat saling terhubung satu sama lain secara langsung tanpa perantara. Nah, hal ini memberikan tingkat keamanan dan kehandalan yang sangat tinggi karena tersedianya banyak jalur cadangan untuk pengiriman data. Kemudian yang berikutnya ada topologi tree, yang dimana topologi tree ini dia adalah gabungan antara topologi star dan topologi bus, di mana beberapa topologi star dihubungkan ke sebuah jalur utama atau backbone. Nah, topologi ini dia sangat cocok digunakan untuk jaringan berskala besar atau bertingkat seperti pada gedung perkantoran karena memudahkan manajemen dan skalabilitas jaringan. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh dari gambar jenis-jenis topologi jaringan. Nah, untuk gambar yang ini, yang di kiri atas, ini ada gambar dari topologi bus. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada gambar dari topologi ring. Kemudian di kanan atas itu ada gambar topologi star. Kemudian di kiri bawah itu ada gambar topologi mesh. Kemudian di samping kanan dari gambar topologi mesh itu ada gambar topologi tree. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut. Nah, yang berikutnya ini ada studi kasus. Nah, di sini untuk studi kasusnya yaitu terdapat gedung A yang memiliki dua lantai. Nah, lantai satunya ini berisi 10 komputer dan laptop. Kemudian di lantai duanya juga berisi 10 komputer dan laptop, tapi di lantai dua itu untuk 10 komputer dan laptopnya dia tanpa port LAN. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk buat jaringan dalam gedung tersebut sehingga semua komputer dan laptopnya ini terkoneksi. Untuk alamat IP address menggunakan DHCP dan IP sendiri. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada rancangan topologi jaringan yang akan kita gunakan. Nah, rancangan jaringan pada gedung A atau pada studi kasus yang tadi, di sini kita akan menerapkan yang namanya topologi tree atau extended star. Nah, topologi ini dipilih
karena mampu menghubungkan beberapa segmen jaringan yang berada pada lokasi berbeda, yaitu lantai 1 dan lantai 2, ke dalam satu kendali pusat secara terstruktur dan efisien. Kemudian di sini ada detail implementasi pada simulasinya nanti, yang dimana untuk struktur lantai satunya, yaitu wired, yaitu nanti akan diterapkan topologi star, yang dimana nanti 10 unit PC-nya ini akan terhubung secara fisik menggunakan kabel LAN ke sebuah switch yang berfungsi sebagai pusat koneksi perangkat kabel di lantai 1. Kemudian untuk struktur lantai 2, yaitu wireless, yang dimana dia ini akan menerapkan topologi star nirkabel, yang dimana nanti 10 unit laptop itu yang di lantai 2 akan terhubung ke jaringan melalui sinyal wireless atau WiFi dari access point. Kemudian access point-nya ini akan dihubungkan ke sebuah switch di lantai 2 menggunakan kabel LAN. Kemudian nanti juga itu akan ada sebuah router yang dimana routernya itu akan bertindak sebagai pusat atau core atau akar, yang dimana dia itu akan menjadi pusat jaringan yang menghubungkan dua buah switch, yaitu switch lantai 1 dan switch lantai 2 sebagai cabang jaringannya. Dengan struktur ini, seluruh perangkat pada kedua lantai berada dalam satu jaringan yang sama dan dapat saling berkomunikasi. Nah, kemudian di sini ada alasan kenapa kita memilih topologi ini. Yang pertama itu ada karena skalabilitas. Nah, di sini topologinya itu dapat memudahkan penambahan perangkat baru di setiap lantai tanpa mengganggu jaringan di lantai lainnya. Kemudian ada manajemen terpusat, pengaturan alamat IP, dia menggunakan DHCP, pengelolaan gateway, dan keamanan jaringan dilakukan secara terpusat melalui satu router. Nah, kita lanjut. Nah, yang berikutnya itu ada perangkat-perangkat yang akan kita siapkan. Nah, di sini berdasarkan rancangan jaringan yang kita sudah bahas tadi, di sini ada perangkat-perangkat yang kita akan siapkan dan kita akan gunakan pada simulasi berikutnya. Nah, di sini untuk perangkat yang pertama itu ada satu unit router, yang dimana fungsinya yaitu sebagai pusat jaringan yang mengelola pengalamatan IP atau DHCP dan lalu lintas data antar lantai. Kemudian ada dua switch, yang dimana satu unit switch itu ditempatkan di lantai 1 untuk menghubungkan 10 unit PC menggunakan kabel LAN. Kemudian ada satu unit switch lagi yang ditempatkan di lantai 2 untuk menghubungkan access point ke router. Kemudian ada satu unit access point yang dimana dia itu akan ditempatkan di lantai 2 yang berfungsi sebagai pemancar sinyal wireless agar 10 unit laptop dapat terhubung ke jaringan tanpa kabel. Kemudian ada 10 unit personal komputer yang dimana akan digunakan di lantai 1 dan terhubung ke jaringan menggunakan kabel LAN. Kemudian ada 10 unit laptop yang dimana akan digunakan di lantai 2 dan terhubung ke jaringan menggunakan koneksi wireless. Kemudian ada kabel Cooper Strike Through yang dimana akan digunakan untuk menghubungkan PC ke switch, switch ke router, serta switch ke access point. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada materi mengenai instalasi dan konfigurasi. Nah, untuk materi ini kita akan langsung coba praktekkan ke Cisco. Oke, jadi di sini kita berpindah dari Canva, kita akan masuk ke Cisco. Nah, jadi untuk tampilan Cisco-nya itu akan seperti ini. Nah, langsung saja mungkin kita mulai. Di sini kita akan menyiapkan alat-alat atau perangkat-perangkat yang kita akan gunakan. Nah, yang seperti yang saya sudah jelaskan tadi, di sini kita akan membutuhkan satu unit router. Nah, router itu ada di sebelah sini, kiri bawah. Nah, kemudian di sini router yang kita pakai itu yaitu 2901. Nah, yang ini kita tinggal letakkan saja ke tengah. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah, kita akan menyiapkan dua unit switch. Nah, untuk switchnya itu kita tinggal pindah ke sini, switch. Kemudian kita ambil yang 2960. Kemudian kita pindahkan ke sini. Dan switch yang kedua salah ambil switch, harus yang ini, 2960. Kita pindahkan ke kiri. Nah, kita atur dulu. Oke. Di sini switch di sebelah kiri yang di sini itu untuk lantai 1 dan yang di kanan ini merupakan switch untuk lantai 2.
Kita kasih nama dulu dengan cara seperti ini, kemudian kita tekan, kita tinggal ketikkan lantai satu, lantai underscore satu. Nah, seperti ini. Kemudian di sini lagi, yaitu lantai underscore dua. Oke, ini kita ketikkan gini. Nah, oke, posisikan saja di atas biar bisa dibaca. Oke, setelah sudah, di sini kita akan menyediakan perangkat seperti PC dan laptopnya. Nah, kita mulai dulu dari lantai satu. Untuk di sini di lantai satu kita akan menggunakan 10 PC. Nah, caranya itu tinggal di end device, kemudian kita ambil PC. Nah, kita drag saja, kita urutkan dari sini. Oke, mulainya itu dari PC 0, kemudian satu, jadi ini hitungannya sudah dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dan 10. Oke. Sini kita tinggal rapikan saja sedikit. Eh, hmm, biar tampilannya agak bagus. Oke, kurang lebih seperti ini saja. Kemudian di lantai duanya kita akan menyediakan 10 unit eh, laptop. Oh, lupa sebelum kita menambahkan laptop, di sini kita harus menambahkan dulu akses poinnya. Kita kembali ke ini, network device, kemudian kita pilih ini, wireless device. Kemudian untuk akses poinnya itu kita pilih yang PT. Di sini namanya itu access point nih. Di bawah itu access point PT. Ini tinggal drag, kita simpan di sini. Keduanya di sini. Oke. Kemudian di sini kita tinggal tambahkan 10 laptop di bagian access point ini melingkar. Kembali lagi ke device, kemudian di sini kita ambil laptop. Sama jumlahnya 10. Satu, kemudian dua, ini agak jauh sedikit. Oke, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dan 10. Oke, pas. Ini tinggal kita rapikan saja sedikit. Aduh, ini sebentar. Tuh. eh, Oke, kurang lebih nanti hasilnya itu akan seperti ini. Di sini sudah di lantai satu ada 10 PC, kemudian ada switch, kemudian di lantai dua itu ada access point dengan 10 laptop dan ada switch juga. Kemudian di sini kita akan melakukan pemasangan kabel. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya ini, Cooper Strike Through. Ini tinggal kita pijit saja, ambil. Kemudian di sini kita langsung saja arahkan untuk menyambungkan dari PC 0, PC 1, dan sampai 9 ini kita hubungkan ke switch yang ini. Nah, caranya itu tinggal ambil kabelnya, tadi sudah. Kemudian kita klik PC 0. Sorry, klik dulu yang ini, yang kabel garis lurus ini tanpa putus-putus. Kemudian PC 0. Kemudian kita pilih yang namanya itu Fast Ethernet. Fast Ethernet 0, kemudian kita sambung pijit switch nih. Kita arahkan kabelnya ke switch. Kemudian kita pilih Fast Ethernet 0 garis miring 1 yang ini. Nah, jika sudah kita lanjutkan ke PC yang berikutnya. Ini Fast Ethernet 0, kemudian ini yang dua karena yang satu tadi sudah digunakan sama PC 0. Nah, dua, kemudian yang ini juga 0 dulu, kemudian di sininya berarti 3 dan seterusnya sampai yang di PC ke-9. Nah, di sini kita percepat saja. 4, ini lanjut. 5, kemudian ini.
Kemudian ini 7, ini, sini 8, 9, 10. Oke, berarti eh, ini mulainya tadi. Ini sudah terhubung semua. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah pas 10. Nanti yang orange-orange ini dia akan berubah menjadi hijau sendirinya. Nah, di sini kita pindah lagi ke lantai 2. Nah, untuk di lantai 2, di sini kita karena di lantai 2 seperti yang kita sudah bahas tadi akan menggunakan wireless. Makanya di sini untuk laptopnya kita akan ubah dari port LAN, kita akan cabut port LAN-nya yang di sini itu akan berubah menjadi kabel sinyal atau untuk menggunakan wireless. Nah, caranya ini kita zoom in saja supaya kelihatan. Kemudian kita turun ke bawah, kemudian kita matikan dulu laptopnya. Kemudian yang kotak di sebelah sini kita tarik seperti ini, kita tarik saja ke atas atau kemana, yang dikeluarkan, kemudian geser ke kiri sini. Nah, kemudian kita lepas. Nah, nanti itu akan hilang. Kemudian kita tambahkan yang WPC 300N ini. Nah, kita simpan di sini. Kemudian kita nyalakan lagi laptopnya. Nah, nanti kalau sudah itu hasilnya langsung akan muncul seperti sinyal begini. Nah, ini kita lakukan ke semua laptop yang ada di lantai 2. Ini tinggal tekan saja, kemudian kita zoom in saja mungkin. Kemudian kalau masih hijau berarti itu tandanya menyala, kita matikan dulu. Kemudian yang port LAN-nya kita cabut, kita ambil WPC 300N ini, kemudian kita nyalakan lagi. Nah, mungkin saya percepat saja untuk menghemat waktu. Nah, ini laptop 3 juga eh, tarik ini nyalakan habis 3 berarti 4 ini matikan drive ambil PC matikan 5 8 habis itu 6 mana ya. Oh, ini semua oke semua mati rupanya X C astaga PC ini uh, nyalakan tutup lanjut yang ketujuh ini WPC nyalakan dulu rupanya kemudian yang ke-8 hmm, nyalakan kemudian yang ke-9 atau yang terakhir oke. Nah, kurang lebih itu nanti akan seperti ini. Nah, di sini kita tinggal menyambungkan dulu switch di lantai 1 ke router. Kemudian akses point di sini kita sambungkan ke switch baru ke router. Nah, di sini langsung saja caranya. Di sini kita ambil lagi kabel yang tadi, yang ini, yang tanpa garis putus. Kemudian kita tekan, kemudian kita arahkan ke switch. Ini kita tekan switchnya. Nah, kemudian kita pilih Giga Ethernet 0/1 yang ini. Ke Ethernet 0/1. Kemudian kita tarik ke router. Nah, di router itu kita pilih yang Giga Ethernet 0/0. Nah, nanti akan seperti itu. Kemudian di sini kita akan hubungkan dulu akses point ke switch dengan cara kita ambil kabel yang tadi ini. Kemudian kita tekan akses point atau kita klik akses point, kita pilih port 0. Kemudian kita tarik ke switch. Kemudian kita pilih fast Ethernet 0/1 yang ini. Kemudian dari switch kita akan hubungkan lagi ke router dengan cara tekan lagi kabel yang tadi. Kemudian kita tekan switch. Kita pilih yang ini gigabit Ethernet 0/1. Kita arahkan ke router yaitu yang Giga Ethernet 0/1 juga. Nah, nanti itu hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Nah, di sini untuk kabel
switch di lantai satu ke routernya masih merah dan switch switch lantai dua ke router itu masih merah juga. Nah, di sini tinggal kita masuk ke konfigurasinya. Nah, di sini caranya yaitu kita bisa manual, bisa juga menggunakan CLI atau kode. Nah, di sini mungkin yang saya akan praktekkan akan menggunakan CLI. Nah, tapi bisa juga di sini saya tunjukkan mungkin cara penggunaan manualnya. Di sini untuk manual, teman-teman bisa saja langsung klik router, ini klik router, kemudian masuk ke config, kemudian kita atur gigabit Ethernet 0 per 0-nya. Sini tinggal kita masukkan kita on-kan dulu port status, kemudian masukkan IP address-nya untuk ke lantai satu, kemudian subnet masknya itu berapa, kemudian yang di gigabit Ethernet 0 per 1 yang ini untuk yang ke lantai 2. Di sini sama port statusnya harus di-on-kan dulu. Kemudian masukkan IP address yang untuk dikoneksikan ke lantai 2. Kemudian subnet masknya juga jangan lupa. Nah, di sini mungkin saya contohkan pakai CLI saja. Ini kita perbesar dulu. Oh, kebesaran ya. Sabar. Nah, kebesaran. Kita atur. Ini nggak bisa di zoom ya. Oke. Kayaknya tidak bisa di zoom mungkin. Jadi mungkin nanti teman-teman tinggal zoom saja lewat video di YouTube. Nah, di sini nanti kita tinggal ketikkan saja kode yang namanya, oh ini namanya itu interface gigabit, E-nya besar Ethernet, tidak pakai spasi 0 per 0. Nah, ini untuk mengakses yang dikonfig tadi itu yang gigabit Ethernet 0 per 0. Nah, kemudian kita tinggal enter. Kemudian di sini kita masukkan saja lagi kode IP address untuk mengisi IP address yang dikonfig tadi yang kita lihat di sini. Mungkin nanti saya akan tunjukkan lagi apa perbedaannya. Di sini IP address, kemudian kita ketikkan IP-nya yaitu 192.168.10.1. Nah, ini untuk yang akan dihubungkan ke PC di lantai satu. Kita cek ulang IP address 192.168.10.1. Oke, kita enter. Oh, incomplete. Oh, lupa. Kita lupa memasukkan subnet masknya. Kita ulangi IP address 192.168.10.1, kemudian subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Nah, seperti ini. Ini kalau sudah kita enter saja, nah di sini bisa. Kemudian kita masukkan kode no shutdown. Yang dimana kode no shutdown ini dia untuk mengaktifkan port statusnya. Yang seperti saya bilang tadi di config, yang dimana port statusnya itu harus di-on-kan. Nah, kalau lewat kode itu kalau lewat kode dia menggunakan perintah no shutdown. Nah, kemudian kalau seperti ini kita tinggal klik exit, ketikkan exit, kemudian enter. Nah, selesai. Kemudian di sini kita akan membuat DHCP pool untuk lantai satu. Nah, caranya IP, kemudian DHCP pool, kemudian lantai satu, lantai underscore satu, sesuai nama yang kita buat tadi, yang ini, lantai underscore satu. Kita cek dulu, oke, kurang lebih seperti itu. Kita enter. Nah, kemudian kita tinggal masukkan network 192.168.10.0. Kemudian 255 subnet masknya jangan lupa 255 255 nya itu ada 4 kali, 1 2 3. Oh, kurang satu ya. Oh, ini 255 lagi lah. 0.
2, 3, 4. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada 4 untuk subnet mas yang 2255-nya ini 4 kali. Kita coba enter. Oh, error ya. Oh, kita coba ulang. Oke, network. Mungkin ada network 192.168.10.0 subnet masnya 255.255.255.0. Apa 3 kali aja ya? Kita coba dulu 3 untuk yang 255-nya ini 3 kali. Oh iya, ternyata 255-nya tadi cukup 3 kali saja. Jadi 255.255.255.0. Kemudian di sini kita masukkan lagi kode yang namanya default router, yaitu untuk mengatur IP default dari routernya, yaitu dia IP defaultnya 192.168.10.1. Kita cek ulang 192.168.10.1. Oke, kita coba enter, bisa. Kemudian kita masukkan DNS server. DNS server. Kemudian 8.8.8.8. Nah, di sini 8-nya itu 4 kali. Kita enter. Nah, bisa. Kita tinggal ketikkan exit. Nah, setelah sudah di sini lantai 1 sudah kita hubungkan ke router. Sekarang kita lanjut untuk ke lantai konfigurasi ke lantai 2. Nah, caranya sama. Tinggal kita ketikkan lagi kode yang dari awal, yaitu yang mana ya? Yang interface. Nah, yang ini, interface gigabit Ethernet. Tapi di sini yang sebelumnya untuk lantai 1 kan 0/0. Nah, kalau untuk lantai 2 itu berarti 0/1 yang ini. Kita ketikkan saja interface gigabit, G awalnya itu besar, gigabit, kemudian E-nya besar, Ethernet 0/1. 0/1, kemudian kita coba enter, nah bisa. Kemudian di sini kita akan memasukkan lagi IP IP address-nya untuk di lantai 2. IP address tuh. Address ini IP address 191.128.20 karena yang karena IP untuk 192.168.10 tadi itu sudah dipakai di lantai 1. Kalau lantai 2 kita gunakan titik 20. Kemudian jangan lupa subnet masnya 255.255.255.0. Kita coba enter, bisa. Kemudian kita ketikkan lagi no shutdown untuk mengaktifkan port statusnya. No shutdown. Oke. Kemudian ini sudah, kita tinggal klik exit. Exit. Nah, kemudian di sini kita tinggal membuat DHCP pool untuk lantai 2. Caranya IP DHCP pool lantai underscore 2. Dan kita coba enter. Sudah bisa. Kemudian kita lanjut. Network 192.168.20.0. Kemudian masukkan subnet masnya lagi 255.255.255.0. Kita enter. Oke, kita lanjut dengan default routernya. Untuk ke lantai 2 itu dia menggunakan IP 192.168.20.1. Ini default router 192. Oke, cocok. Kita enter lagi. Kemudian kita masukkan DNS server sama seperti yang sebelumnya. DNS server 8.8.8.8 sebanyak 4 kali. Kemudian kita enter. Yang terakhir kita exit. Nah, sudah. Kurang lebih itu seperti ini. Kemudian ini kita tutup. Kita coba cek di router. Nah, di sini untuk kabel yang dari switch ke router itu sudah hijau. Kemudian dari router ke switch lantai 2 juga sudah hijau. Dan switch ke access point sudah hijau juga. Di sini semua kabelnya sudah hijau. Kita coba cek
di config. Nah, kita masuk ke gigabit Ethernet. Nah, di sini untuk port statusnya langsung menyala. Kemudian untuk IP address-nya itu sudah terisi untuk ke lantai 1 yaitu 192.168.10.1 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian untuk yang ke lantai 2 yaitu di sini port statusnya juga sudah on. Kemudian IP address-nya itu 192.168.20.1 dan subnet mask-nya itu 255.255 dan 255. Nah, kalau secara manual tadi atau menggunakan config itu kita isinya di sini. Kita ketikkan langsung 192.168.10.1. Kemudian subnet mask-nya juga tinggal kita input. Kemudian port statusnya jangan lupa dinyalakan. Nah, kemudian kita masuk lagi ke yang gigabit Ethernet 01 sama, kita ketikkan saja IP address-nya 192.168.20.1 dengan subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Kemudian port statusnya juga dinyalakan. Nah, kurang lebih nanti sama juga di CLI. Kalau di CLI dia pakai kode. Nah, di sini karena kita sudah hubungkan, di sini kita akan melihat IP di PC dan laptopnya. Nah, di sini kita akan ubah IP di PC dan laptop dari statik menjadi DHCP. Nah, caranya kita mulai dulu dari lantai 1. Kita mulai dari PC 0 di lantai 1. Kita tekan saja PC-nya. Nah, nanti akan masuk ke seperti ini. Kita masuk ke desktop. Kemudian IP configuration. Nah, di sini karena masih statik, kita akan ubah ke DHCP. Nah, nanti dia akan otomatis 192.168.10.2. Kenapa diawali dari 2? Ini 2 yang di sini. Karena yang 192.168.10.2-nya itu telah digunakan di router gigabit Ethernet 0 per 0. Nah, kita coba lihat. Kan ini di PC 0 dia 2 di akhirannya. Kita coba cek di router. Nah, config gigabit. Nah, di router dia pakai 1. Makanya setelah kita pakai lagi IP address di PC 0, dia startnya dari 2. Nih. Nah, kita lanjut lagi ke PC 1. Caranya sama. Tekan saja PC-nya, PC 1 tekan. Kemudian masuk ke desktop, IP configuration. Dari static kita ubah ke DHCP. Ini juga ubah ke automatic. Nah, ini dilakukan ke semua laptop dan PC-nya. Nah, di sini mungkin saya percepat saja biar cepat selesai. Tadi PC 1 ya. Kita coba cek dulu PC 1 ini sudah. Berarti PC 2. PC 2 desktop IP configuration. Nah, PC 2 ini udah automatic. Sudah 2 berarti 3 juga. Oke, 3 sudah 4 4. Oke, kalau sudah 4 berarti 5. Next 5. Oke, sudah 6. Oke, 6 sudah, 7. Habis 7, kita lanjut 8. 8 terakhir, 9. Oke, yang PC ke terakhir atau yang ke PC ke 9 itu dia akhiran IP address-nya itu 11. Kita coba hitung ulang. Berarti tadi di PC 0 mulainya dari 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, sudah pas. Di sini sudah semuanya. Kita lanjut ke lantai 2. Nah, kita mulai dari laptop 0. Sama caranya masuk ke desktop. Kemudian IP configuration. Nah, di sini dia sudah DHCP otomatis. Cuman di sini IP address-nya itu 169 bukan 192. Jadi cara ubahnya kita ubah dulu ke statik. Nah, jika sudah baru kita tekan lagi DHCP. Nah, nanti dia otomatis berubah jadi 192.168.20. Kalau 20 itu berarti lantai 2, kemudian titik 2.
Nah, kenapa di sini dia akhirannya 2? Karena untuk akhiran satunya itu sudah dipakai di router juga. Di gigabit Ethernet 0/1. Ini kita bisa cek gigabit Ethernet 0/1. Nah, ini dia sudah digunakan di router. Kita coba lihat lagi. Tadi laptop satu sudah ya. Laptop nol maksudnya laptop nol. Sudah, kemudian di laptop satu lagi caranya sama, desktop IP configuration ini masih 169. Kita ubah ke static dulu. Kemudian kita ke DHCP lagi. Oke, bisa kita lanjut ke laptop 2 berarti IP configuration static. Ini kita lakukan ke semua laptopnya. Laptop 2 ya, 2 3 4. Ini 4 ya tadi. 4, oke, berarti laptop 3 sekarang. Laptop 3 matikan dulu, kemudian DHCP lagi. Ini laptop 3, laptop 4, laptop 4, laptop 4 sudah, laptop 5. Dah, laptop 5 sudah, kita ke laptop 6. Laptop 6 sudah, laptop 7 lagi. Oke, jika sudah laptop 7 berarti laptop 8. Matematika dan DHCP otomatik. Kemudian yang terakhir laptop 9. Nah, di sini kita coba lihat dulu DHCP, kemudian otomatik. Nah, di sini akhiran dari laptop terakhir atau laptop ke-10 atau di sini namanya laptop 9 karena dimulai dari laptop 0. Di sini IP address-nya itu akhirannya .11. Nah, berarti laptop nolnya tadi kan lewat .2. Kita coba hitung. Ini .2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti sudah terhubung semuanya. Oke, mungkin ini sudah bisa kita coba untuk jaringan yang kita telah buat. Kita coba ping dulu dari PC di lantai 1, yaitu PC 0, ke laptop 0 di lantai 2. Kita cek dulu di sini IP-nya. Tadi laptop 0 itu IP-nya 192.168.22. Oke, kita coba ping dari laptop 0, PC 0, sorry. Kita coba ping dari PC 0 di lantai 1. Kita ping laptop 0 di lantai 2. Caranya tekan saja PC 0 di lantai 1. Kemudian nanti tampilannya itu akan seperti ini. Kemudian ke desktop. Ini ke desktop. Kemudian di command prompt. Ini ketikkan saja ping 192.168 .20.2. Nah, di sini ping, kemudian masukkan IP address laptop yang kita ingin coba untuk keterhubungan jaringannya yang ada di lantai 2. Nah, di sini saya menggunakan IP address dari laptop 0 di lantai 2. Kita coba cek. Sini kita tunggu. Oh, request timeout. Oh, di sini berhasil. Kita coba ulangi. Sama, masih ping 192.168.20.2. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah terlihat tanda bahwa antara PC 0 dan PC 0 di lantai 1 dan laptop 0 di lantai 2 itu sudah terhubung. Nah, kita coba balik. Nah, di sini sudah reply from. Oke. Kurang lebih untuk melihat keterhubungannya itu nanti kodenya akan muncul seperti ini. Kemudian kita tutup. Mungkin kita coba lagi. Misal kita ingin di PC 1 di lantai 1 dan laptop 1 di lantai 2. Ini berarti tadi 2, berarti sini akhiran 3 ya. Sama caranya, tinggal tekan saja PC 1, kemudian command prompt P. Kita masukkan IP laptop laptop 1 di lantai 2. Itu 192.168.20.2 berarti 3. Kita coba.
Di sini apakah berhasil? Sini request timeout dulu, kemudian berhasil. Kita coba lagi sekali. Nah, di sini, di sini sudah berhasil. Nih, sini kalau tidak kelihatan, teman-teman bisa zoom saja videonya atau screenshot mungkin nanti di zoom sendiri. Karena di sini tidak bisa diperbesar. Oke, mungkin kita coba lagi simulasinya menggunakan surat ini, ADD Simple PDU. Kita coba kirim, oh, sabar, ini kita geser dulu. Kita akan coba kirim surat ini dari PC 0 ke laptop 0 di sini. Nanti di sini akan muncul statusnya apakah gagal atau failed atau sukses atau successful. Nah, kita coba saja, kita tekan suratnya, kemudian kita tekan ke lab PC 0 di lantai 1, kemudian ke laptop 0 di lantai 2. Nah, di sini nanti itu hasilnya akan successful. Kemudian kita coba lagi dari PC 1 di lantai 1 ke laptop 1 di lantai 2. Nah, nanti itu hasilnya juga kan successful. Kemudian di sini kita akan coba simulasinya juga, apakah berhasil atau tidak. Caranya itu tinggal simulasi. Kemudian, oh yang ini kita delete dulu. Nah, oh yang ini kebanyakan filternya. Sini kita show all none dulu, kemudian edit filter, kita pakai ICMP aja, biar lebih ringan. Nah, kemudian di sini kita mulai saja simulasinya. Setelah sudah, kita pijit lagi surat yang tadi. Kita coba kirim dari PC 0 di lantai 1. Oh, kita coba kirim. Oh, sorry. PC 0 di lantai 1 ke laptop. Oh, sorry, kita ulangi. Oh, sudah full ya. Kita coba dulu PC 1 ke laptop. PC 0 kemudian ke laptop. Nah, kita coba jalankan. Nah, di sini sudah mengirim dari PC 0 ke switch untuk di lantai 1. Kemudian dari switch di lantai 1 dikirim ke router juga bisa. Kemudian dari router kirim ke switch di lantai 2 bisa. Kemudian nanti dari switch di lantai 2 akan dikirim ke access point. Kemudian access point akan mengirim ke semua laptop. Tapi yang akan memproses suratnya itu adalah laptop yang bersangkutan atau alamat laptop yang dituju. Nah, di sini kan laptop 0 saja. Maka yang akan memproses itu cuma laptop 0 di lantai 2. Kemudian nanti akan dicoba dikirim ulang dari laptop 0 ke PC 0. Nah, nanti hasilnya itu akan muncul di sini. Di sini untuk statusnya masih in progress. Nanti kita akan lihat apakah successful atau failed. Kita tunggu saja nanti dari router ke switch, kemudian ke PC 0. Dan terakhir, boom. Nah, di sini untuk statusnya itu sudah sukses. Nah, di situ juga sudah centang. Oke, ini kita matikan aja, kemudian kita delete. Kemudian kita coba lagi mungkin kirim ke dari ini PC 1 ke PC 1 di lantai 1 ke laptop 1 di lantai 2. Sini in progress, kita coba jalankan. Nah, di sini sudah dikirim PC 1 di lantai 1 ke switch lantai 1. Kemudian dari switch lantai 1 dikirim ke router. Kemudian dari router ke switch, nanti switch ke access point. Kemudian access point akan menyebarkan ke semuanya. Tapi yang bisa memproses itu cuman laptop 1. Karena laptop 1 merupakan laptop yang dituju. Kita coba lihat. Nah, ini kemudian akan disebar begitu. Nah, yang laptop lain itu akan gagal, yang memproses cuma laptop 1. Karena laptop 1 merupakan laptop yang dituju. Nah, di sini sudah berhasil untuk dikirim ke laptop 1. Sini akan dicoba lagi, akan dikirim dari laptop 1 ke PC 1 di lantai 1. Di sini untuk statusnya masih in progress. Kita tunggu saja. Oke, masih ke switch. Kemudian ini ke router. Kemudian router ke switch lantai 1. Kemudian ke PC 1 terakhir. Boom. Berhasil di sini centang. Kemudian di sini untuk statusnya sudah berubah menjadi sukses.
Nah, di sini karena sudah berhasil, kita pindah lagi ke Canva untuk melanjutkan materi yang terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, langsung saja kita ke Canva, kemudian ini saya perbesar dulu. Oke, tunggu. Nah, tadi kita sudah melakukan proses instalasi dan konfigurasi. Nah, sekarang kita tinggal lanjut ke materi berikutnya. Nah, yang terakhir itu ada materi kesimpulan. Nah, berdasarkan rancangan topologi dan hasil praktik simulasi pada Cisco Packet Tracker, jaringan komputer gedung A berhasil dibangun menggunakan topologi tree atau extended start yang mengintegrasikan jaringan kabel di lantai satu dan jaringan nirkabel di lantai 2 secara terpusat melalui router. Seluruh perangkat baik PC maupun laptop berhasil memperoleh alamat IP secara otomatis melalui DHCP dan berada dalam satu jaringan yang saling terhubung. Hasil pengujian menunjukkan komunikasi berjalan dengan baik, dibuktikan dengan keberhasilan pengiriman ADD Simple PDU dari PC lantai satu ke laptop lantai 2 tanpa kendala. Hal ini menandakan bahwa rancangan instalasi dan konfigurasi jaringan telah dilakukan dengan benar serta mampu mendukung kebutuhan komunikasi data secara efektif dan efisien. Nah, mungkin untuk persentase atau penjelasan materi mengenai pembangunan jaringan komputer cukup sampai di sini saja. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.